Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Bu Vika di sini. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di lingkungan sekitar ya. Ayo sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan dulu alat tulis dan bukunya. Sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Sudah? Nah, kita mulai masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda-benda di sekitarku. Benda-benda di sekitarku ya. Dengan subtema 1, pembelajaran kelima. Hari ini Bu Vika akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, rangkuman materi, kesimpulan, soal, dan pesan moral. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dari pembelajaran hari ini, Bu Vika harap kalian dapat mengetahui arti dari musyawarah, mengetahui cara-cara saat bermusyawarah itu bagaimana, membedakan benda-benda yang terbuat dari bahan karet, kaca, dan logam, mengetahui sifat-sifat benda yang terbuat dari karet, kaca, dan logam, mengetahui satuan panjang dan dapat mengubah satuan panjang dari kilometer menjadi meter, dari meter menjadi sentimeter, dan begitu sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi, rangkuman materi ya. Di sini ada Edo dan ada Bu Vika. Edo bertanya, musyawarah itu apa, Bu? Nah, Bu Vika menjawab, musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Nah, untuk membicarakan sebuah masalah dan mencapai sebuah mufakat atau pendapat bersama. Selanjutnya, Edo bertanya lagi terhadap Bu Vika ya. Contoh musyawarah itu apa, Bu? Nah, Edo bertanya. Lah, Bu Vika menjawab, contoh musyawarah itu ada pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Nah, sekarang contoh musyawarah yang ada di sekolah itu apa contohnya? Ayo kalian catat di buku kalian masing-masing. Contoh musyawarah yang ada di sekolah. Di sini Edo menjawab, contoh musyawarah yang ada di sekolah, yaitu kata Edo pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas, betul apa salah? Itu contoh musyawarah apa bukan? Kita lihat. Nah, betul sekali. Ternyata pemilihan ketua kelas itu adalah contoh musyawarah yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya dapat diartikan musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari satu orang untuk membicarakan sebuah masalah dan mencapai sebuah mufakat atau keputusan bersama. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri musyawarah dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota yang lain. Musyawarah dilakukan lebih dari satu orang ya, tidak sendiri. Kalau sendiri itu namanya individual. Yang kelima, dapat menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dari bermusyawarah itu apa saja? 1. Melatih untuk mengemukakan pendapat. 2. Masalah bisa terselesaikan. Yang ketiga, keputusan dapat diperoleh dengan rasa keadilan ya. Yang keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak, tidak menguntungkan beberapa pihak saja tapi semua pihak. Bisa menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Dari musyawarah itu kan ada banyak orang dan ada juga banyak pendapat. Dari musyawarah itu dapat menyatukan pendapat-pendapat orang yang banyak itu menjadi satu pendapat untuk menguntungkan semua anggotanya dan menghindari celaan atau pertengkaran atau permusuhan karena berbeda pendapat tadi ya. Nah, sekarang di sini ada sebuah video tentang musyawarah. Kalian dapat melihat dan dapat dicatat. Kalau kurang jelas, kalian dapat melihat video ini ulang di YouTube. Ini di sini Bu Vika sudah cantumkan linknya. Selanjutnya yaitu di sini tadi kan ada tokoh ya namanya Edo. Di sini Edo dan teman-temannya sedang bekerja bakti di depan kelas. Tidak sengaja Edo mendapatkan ban sepeda Lani kempes
dan ditemukan oleh Edo. Nah, selanjutnya ban sepeda. Ban sepeda itu terbuat dari apa? Ayo, siapa yang tahu? Ban sepeda itu terbuat dari apa? Apakah dari logam, dari besi, dari karet, atau dari kayu ban sepeda itu? Kita lihat ya. Ban sepeda terbuat dari apa? Ayo, ternyata ban sepeda ini terbuat dari bahan karet. Ya. Ban sepeda terbuat dari bahan karet. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari bahan karet, benda yang terbuat dari bahan logam dan kaca. Yang pertama kita mulai benda-benda yang terbuat dari bahan karet. Contohnya yaitu ada satu, ini apa? Gambar apa? Betul sekali, ban sepeda. Yang kedua ada benda apa ini namanya? Ya, penghapus. Yang ketiga ada apa ini? Betul sekali, sendal jepit. Yang keempat? Ya, betul sekali, selang air. Yang kelima yaitu benda apa ini? Pasti tahu semua ya. Ayo, apa namanya? Ya, perahu karet. Dan yang terakhir yaitu balon. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda yang terbuat dari bahan karet. Satu, benda dari bahan karet itu lentur dan elastis. Itu artinya mudah dibentuk. Terus tidak tahan api atau meleleh jika didekatkan dengan api. Bersifat isolator yang artinya yaitu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak tembus air dan tidak tembus cahaya ya. Selanjutnya kita akan belajar benda-benda yang terbuat dari bahan kaca. Contohnya yaitu ada apa ini? Ya, betul sekali, gelas. Yang kedua ada akuarium ya. Akuarium ini kan dari kaca. Terus yang ketiga ada teko air. Yang keempat ada vas bunga. Yang kelima bola lampu. Dan yang terakhir yaitu jendela. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat benda yang terbuat dari bahan kaca. Sifat-sifatnya yaitu apa saja? Satu, berwujud padat. Wujudnya padat ya, tidak cair. Yang kedua, kaca merupakan benda yang kuat dan tembus pandang. Nah, kamu sekarang lihat jendela di depan rumahmu, kamu kan dapat melihat benda-benda yang ada di depan rumahmu melalui jendela itu ya. Berarti artinya jendela itu atau kaca itu merupakan tembus pandang. Yang ketiga, tahan panas. Yang keempat, mudah dibentuk jika dipanaskan. Contohnya tadi gelas. Ya, bisa jadi gelas, bisa jadi akuarium, bisa jadi vas bunga ya. Yang kelima, tidak menyerap air dan bersifat isolator. Maksudnya itu isolator yaitu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari bahan logam. Apa saja? Satu, ada apa ini? Sendok, pinter sekali. Yang kedua ini pasti tahu kalian ya, uang logam atau uang koin. Yang ketiga, penggorengan. Yang keempat, cincin ya. Yang kelima ada kunci. Dan yang terakhir yaitu ada kompor ya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda yang terbuat dari bahan logam. Satu, sebagian benda besar bahan logam itu padat. Ada benda logam yang cair? Tidak ada kan ya? Yang kedua, logam bersifat keras, kuat, tidak lentur. Nah, uang koin misalnya, apa lentur uang koin itu? Pasti keras kan uang koin, yang artinya kuat, keras. Itu sifat benda logam. Yang ketiga, tidak menyerap air. Uang koin coba kamu masukkan di dalam gelas yang berisi air, apa air itu akan habis terserap oleh uang koin airnya? Tidak kan, berarti tidak menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Nah, uang koin atau sendok coba kamu dekatkan dengan api ya, atau dibakar, pasti tidak terbakar, malah gosong. Yang kelima, penghantar panas yang baik atau bersifat indukonduktor. Terus beberapa logam tidak mudah berkarat. Nah, penghantar panas yang baik atau konduktor, misal
kamu masukkan sendok di kuah bakso yang panas. Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang itu akan ikut panas, ya kan? Itu maksudnya penghantar panas yang baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang sesuatu dapat dikatakan sebagai benda dilihat dari 5 hal, yaitu 1. Bentuknya. Nah, bentuknya ada yang bulat, segitiga, ada yang persegi panjang, ada yang kotak, persegi saja, ya kan? Yang kedua dari warnanya, ada berbagai macam warna pohon, contohnya daun, ada hijau, merah, ungu, kuning, ya kan ya? Yang ketiga dari ukuran, ada besar, kecil. Yang keempat permukaan. Nah, ada yang permukaannya kasar, permukaannya halus. Kamu bandingkan durian dengan semangka, permukaannya bagaimana durian? Pastikan berduri ya. Kalau semangka kan halus gitu. Contohnya lagi, rambutan dengan apel. Kan rambutan kan berambut ya, kasar ya. Kalau apel kan halus. Terus yang kelima dari bahannya. Nah, ada yang bahannya dari logam, dari karet, dari kaca, dari kayu, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bahan benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet ya. Di sini Edo dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Nah, tali yang dipakai Edo ini benda apa? Betul sekali, benda karet. Di sini Edo ingin mengukur panjang karet yang dimainkan. Dia dan teman-temannya panjangnya seberapa sih? Edo ingin tahu. Nah, video selanjutnya yaitu ini adalah satuan-satuan panjang. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu kilometer, hm hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, km itu biasanya dipakai untuk satuan jarak ya. Kalau meter dan sentimeter itu satuan panjang sebuah benda. Nah, tadi kan Edo ingin mengukur panjang karet lompat talinya, itu berarti Edo memakai m dan cm satuannya. Nah, di sini dikatakan kalau naik dan ada tangga yang turun. Kalau naik dilihat di situ ada tanda bagi 10. Kalau turun ada tanda kali 10. Maksudnya kalau kamu turun satu tangga dari km ke hm berarti itu dikalikan 10. Turun lagi ke dam 2 tangga berarti kali 20. Betul apa salah? Iya, salah. Bukan 20 ya, tapi 100. Karena yang ditambah bukan jumlah 10-nya tapi 0 di belakangnya. Kalau ke M 3 tangga berarti 30? Iya, salah, bukan 30 tapi 1000. Begitu juga tangga naik dibaginya kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau 2 tangga dibagi 20. Iya, bukan dibagi 100 lebih tepatnya. Nah, ini contohnya, contoh mengukur benda yang betul. Dari ujung 0 dan sampai ujung. Nah, di sini ada pensil contohnya. Berarti panjang pensil itu berapa? Kita lihat ujungnya ada di angka berapa. Ternyata ujungnya ada di angka 5 lebih 2, berarti 5,2 cm ya. Selanjutnya yaitu perhatikan video berikut ya. Di sini dijelaskan tentang satuan kilometer sampai milimeter. Di sini sama, Bu Vika cantumkan linknya. Nanti kalau videonya kurang jelas, kalian dapat melihat video ulang di link YouTube ini. Assalamualaikum adik-adik. Bu Vika cepatkan ya. Nah, tadi ada satuan panjang km sampai milimeter. Nah, km itu artinya apa? Sudah dicatat tadi ya di slide selanjutnya sebelumnya. Terus nah ini dijelaskan km ke hm turun 10 berarti dikali 10, turun ke hm turun ke dam lagi berarti turun 2 tangga berarti dikali 100. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sampai banyak sekali. Kalau naik
Dari milimeter ke sentimeter naik 1 tangga berarti dibagi 10. Naik ke DM